Oke anak-anak, dalam video kali ini saya akan menjelaskan penggunaan fungsi logika if pada aplikasi Microsoft Excel yang sederhana terlebih dahulu. Kita ketahui bersama bahwa if itu adalah salah satu fungsi dari Excel yang digunakan untuk melakukan sebuah perbandingan dari kondisi yang ada pada kasus yang ditampilkan pada Excel. Salah satu contohnya kita bisa melihat bahwa jika simbol adalah L, maka keterangannya laki-laki. Jika P, maka keterangannya adalah perempuan. Di sini kita bisa lihat bahwa ada kondisi yang berbeda, hanya dua jenis kondisi. Kemudian caranya kita menggunakan adalah seperti apa? Kalau saya tulis dengan penulisan langsung pada sel ini, yang pertama kita tulis sama dengan if, kemudian kurung buka. Perhatikan ada beberapa hal yang menjadi rumus dari if, dimana yang pertama adalah logical testnya, kemudian pernyataan yang benar dan pernyataan yang salah. Apa yang akan kita gunakan sebagai sebuah kondisi yang akan kita bandingkan? Yang pertama pasti simbol. Jika simbol ini yang terletak pada sel B4 sama dengan L misalnya. Ingat, huruf atau karakter itu dalam Excel kita menggunakan tanda petik 2. L. Kemudian kita lihat pembatasnya atau separator menuju ke jawaban value if true, titik koma. Pernyataannya apabila sel ini sama dengan L, maka jawaban yang benar adalah laki. Petik 2 lagi, dan pernyataan yang salah adalah perempuan. Ingat, ada petik 2 kemudian kita kurung tutup. Nah, ini akan jadi seperti ini. Berarti rumusnya bagaimana? If kurung buka logika tesnya, kemudian pembatasnya bisa menggunakan titik koma atau koma tergantung komputer kalian, kemudian pernyataan yang benar, kemudian pernyataan yang salah, kemudian kurung tutup. Ini adalah rumusnya. Oke, tebalkan. Oke, ini adalah rumusnya. Nah, bagaimana halnya apabila yang kita logikakan ini tidak hanya 2, tetapi lebih dari 2? Kita akan coba. Di sini L, P, A. L, A misalnya. A ini apa? Misalnya simbol dari A bisa dikatakan ini adalah anak-anak. Berarti otomatis logikanya bukan hanya laki-laki atau perempuan, tetapi ada tambahan anak-anak. Jadi caranya seperti apa? Kita bisa membuat if bersarang atau if majemuk. Yang pertama kita tulis sama dengan if kurung buka, simbolnya sama dengan kurung petik 2 L. Pernyataan yang benar adalah laki-laki. Nah, ternyata ada 2 lagi, ada perempuan dan ada anak-anak. Jadi kita bisa buat titik koma lagi, kemudian kita tuliskan if kurung buka. Simbolnya lagi, simbol di sel yang sama dengan P, maka dia petik 2 perempuan. Berarti kalau tidak di antara keduanya, dia adalah anak-anak. Petik 2. Kurung tutup 1 tambah lagi 1. Oke. Nah, ini selesai. Itu dengan penggunaan fungsi
if yang bersarang. Jadi fungsi if yang lebih dari dua kondisi, di sini ada pernyataan yang benar, kemudian akan ditambah lagi ke if lagi. If, kemudian ada pernyataan yang benar, terus kemudian if, kemudian ada logika tes lagi, kemudian pernyataan benar, kemudian yang terakhir adalah pernyataan salah, dan kurung tutupnya ada 2. Nah, kalau diperhatikan ini adalah rumus dari logika if yang majemuk. Sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama ini kita bisa mengetikkan secara manual pada sel yang kita tuju. Ada cara yang kedua adalah dengan menggunakan function yang ada di formula bar ini, kemudian kita bisa memilihnya. Jika diperhatikan, logical testnya yang mana? Simbol ini, kemudian sama dengan petik 2L, kemudian kita tulis di value if true ini tidak usah menggunakan tanda petik karena ini sudah otomatis pada dialog function argumennya. Kita tuliskan saja laki, kemudian perempuan. Hasilnya juga akan sama saja, tergantung kalian akan menggunakannya. Nah, ini berbeda apabila kalian menggunakan if bersarang atau if majemuk lebih dari 2 kondisi. Caranya adalah ketik pada function barnya, pilih if, kemudian logical testnya adalah simbol pada sel G4 sama dengan L. Ingat kalau karakter ada petik 2-nya, kita tulis laki-laki. Nah, kemudian value if false ini kita ambil mana? Kita ambil pada posisi di bar sebelah kiri ini, pasti otomatis ada function if. Kita klik in lagi, kemudian logical testnya sama dengan setelah tadi L kita buat P, berarti value if true-nya adalah perempuan. Kalau tidak keduanya berarti anak-anak. Kemudian di OK. Hasilnya juga sama. Nah, ini adalah penggunaan dari prosesnya di if menggunakan full karakter. Nah, bagaimana apabila kita menggunakan numbering atau berupa angka? Saya tulis di sini misalnya, apabila total di atas dari 150 maka mendapatkan diskon 10%. Berarti caranya adalah sama dengan if total dengan menggunakan operasi matematika di atas, bukan dari 150.000 ke atas. Berarti di atas berarti lebih besar 150.000. Separatornya kemudian value if true-nya adalah 10%. Jika tidak, kita bisa kosongkan atau 0 atau juga min, tidak masalah. Kurung tutup enter. Nah, oke. Nah, sekarang kenapa dia 0,1 padahal permintaan kita adalah dengan menggunakan tanda persen. Berarti kita cari pada format numberingnya, di sini kita cari persen style. Oke, ini selesai. Jadi jumlah bayar adalah sama dengan total dikurang total dikali diskon, sama dengan oke. Nah, ini tinggal kita ubah. Nah, ini value karena dia kita ganti nih harusnya 0. Oke, kita buat 0 saja. Nah, ini kita ganti pakai mata uang currency, dan ini juga currency. Nah, oke. Bagaimana anak-anak? Cukup mudah bukan? Mari kita mencoba untuk berlatih. Ada perbedaan dari penggunaan if yang tunggal dan if yang majemuk.
Dengan mata uang pun juga sebenarnya sama, kita tinggal menggunakan rumus yang seperti ini. Bagaimana? Mudah ya? Selamat mencoba.